Sudah dalam posisi yang tenang, kita akan mulai ibadah kita untuk mengawali ibadah retret kita selama 3 hari di Taman Piknik Ciloto ini. Kita sebelumnya mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau supaya ketika kita datang ke tempat ini tidak sama kita pulang dari tempat ini. Dan biarlah kita semuanya tanpa terkecuali siapapun yang hadir, kita semuanya terpenuhi, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita, yaitu Yesus Juru Selamat yang terus menebus hidup kita, karya keselamatan yang dahsyat, dan juga yang menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini, kita terus berharga di mata Tuhan. Kita menyatakan bahwasannya kita punya Tuhan yang sangat baik, dan kasih setia Tuhan terus melimpah bagi setiap saya dan juga teman-teman semuanya. Kita menyatakan rasa syukur kita, terima kasih Tuhan, bahwa di masa muda kami ini Tuhan, kami terus percaya hanya dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk komunitas kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan dan juga studi yang sedang kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita menyatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Bahwa kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kita semua.
ucapan syukur kita. Kita nyatakan doa kita. Kita katakan terima kasih Tuhan bahwa kami ada saat ini sebagaimana Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwasannya juru selamat kami, penebusan Tuhan di atas kayu salib yang menjadikan kami saat ini Tuhan terus jadi berharga di mata Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami hadir di tengah-tengah retret P3B Jakarta Pusat bersama PRMI Tuhan. Biar ini bukan sekedar rutinitas saja atau sekedar retret yang biasa Tuhan, melainkan kami mau semua dipenuhi Tuhan. Bahwasanya hanya Engkau satu-satunya tempat kehidupan kami, hanya Engkau satu-satunya pemilik kehidupan kami Tuhan. Only in Jesus. Engkau pokok anggur kami Tuhan, dan kami adalah carang-carang-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan menjadi anak-Mu yang terus berfokus pada Tuhan saja. Semasa muda kami saat ini Tuhan, kami memanfaatkan dengan baik, yaitu kami tinggal di dalam Kristus. Kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami terus mau percaya kepada Engkau saja Tuhan. Apapun musim yang saat ini kami sedang hadapi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membuat kami jatuh Tuhan, melainkan Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenaikan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dengan iman kita katakan bahwasanya selalu baru kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Lebih sungguh lagi kita katakan kenaikan syukurku. Kenaikan syukurku. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Kita katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Pujian ini sebagai penyembahan kami Tuhan, sebagai doa kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami Tuhan dari perjalanan kami dari Jakarta ke tempat ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, ketika kami hadir ke tempat ini, bukan hanya untuk sekedar membuang-buang waktu kami Tuhan, melainkan kami mau dipenuhi oleh suatu kebenaran Tuhan. Dan kami mau dipenuhi bahwasannya kami mau terus Tuhan tinggal di dalam Engkau ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan rangkaian demi rangkaian acara retret kami Tuhan selama 2 hari ke depan juga Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Semua kita yang percaya kita mau katakan amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita bersuka cita semuanya. Semua yang suka cita mau lambaikan tangannya tinggi-tinggi boleh. Beri senyuman yang terbaik buat kanan kirinya. Kira-kira senyum atau enggak nih? Atau ngantuk habis makan? Enggak ya?
kita mau siapa yang percaya bahwasannya kita ini adalah carang-carangnya Tuhan? Siapa pokok anggur kita? Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Tuhan Yesus kita itu adalah bukti cinta yang Tuhan berikan bagi kita melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan Tuhan bayar setiap dosa-dosa kita dengan penebusan yang begitu mahal, yang menjadikan saya dan juga teman-teman semua saat ini berharga. Meskipun dunia saat ini memberikan janji-janji yang tidak baik, tapi kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita ketenangan. Dan hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya juru selamat yang menebus kehidupan saya dan teman-teman semuanya. Kita menyatakan bahwasannya hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami, Tuhan, dan hanya Engkau yang menjadi tempat kami untuk terus berharap. Kau telah memberikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku pasrah
Sungguh lagi kita mau katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu pada kami semua Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semua yang milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kami terus mau berjalan padamu Tuhan. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Teman-teman saya udah banyak berdiri. Kita mau katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sapa Engkau pada siang hari ini, oh Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kami boleh rasakan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami semuanya. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengampuni kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk darah Tuhan yang boleh tercurah bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh terus dilayakkan untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan Yesus yang maha baik, pada siang hari ini kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau fokus akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Sekian banyak Tuhan firman yang boleh kami dengar dalam kehidupan kami, tapi lebih banyak lagi Tuhan kehidupan kami yang semakin hari semakin jatuh. Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini boleh sungguh berbuah di hati kami, sehingga Tuhan kami mengalami perubahan yang radikal di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan kami dimampukan untuk berubah karena Engkau adalah pokok anggur kami. Tuhan Yesus yang maha baik, tolong berbicara kepada kami pada siang hari ini. Iblis yang hendak Tuhan mengambil firman Tuhan dari hati kami, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, Roh Kudus Tuhan berkuasa di dalam hati kami masing-masing. Bapak, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Shalom. Teman-teman semangat? Ada yang ngantuk? Gak ada ya?
Terima kasih panitia, Pak Pendeta yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Sebelum kita masuk di banyak sesi di esok hari, kita mau belajar banyak hal. Dan siang hari ini kita mau lebih sungguh mempersiapkan seluruh apa yang ada pada kita, hati kita, pikiran kita, bagaimana kita besok bisa benar-benar fokus, benar-benar diperbaharui seperti itu ya. Dan hari ini teman-teman, tema yang saya berikan adalah restoring your heart. Ya. Teman-teman, tentunya saya tidak tahu motivasi teman-teman datang ke tempat ini apa. Ya. Yang jelas ikut retret, ya kan? But I don't know, apa sih goal yang paling utama yang ada di hati teman-teman hari ini. Ya. Tetapi yang pasti teman-teman, di dalam kehidupan kita semua ada yang namanya di hati kita ini banyak pertanyaan ya. Ada juga biasanya ketidaktenangan. Ada juga biasanya ketidakdamaian. Ada banyak hal-hal kecil yang kita tahu tentang hati kita hari ini. Ya. Tema yang kita usung pada retret kita adalah Only in Jesus. Siapa pokok anggur kita? Yesus. Gitu kan. Si WL-nya tanya, pokok anggur kita Yesus gitu. Kalau Yesus pokok anggur, apakah kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan? Let's cross check our heart, ya. Nah, hari ini teman-teman kita belajar tentang ini. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3 ya. Tuhan terlalu mudah dilupakan dalam semua kegiatan kehidupan kita yang sibuk. Siapa yang punya waktu untuk memperhatikan hal rohani? Terkadang kita terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu terhibur, atau terlalu kewalahan untuk peduli. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, melihat diri saya ya, melihat diri saya yang saya melayani sekian tahun, melayani di gereja, melayani sebagai misionaris gitu ya teman-teman. Terkadang untuk memperhatikan hal kerohanian, memperhatikan hal yang rohani itu menjadi tantangan yang besar gitu. Kita tuh kan senangnya yang lurus-lurus aja ya, lurus enak ya, nggak usah begitu taat-taat banget, nggak usah menjadi orang yang apa ya, yang benar-benar baca firman Tuhan banget ya, biasa-biasa aja lah Pak Guru gitu ya, yang nggak usah harus aktif banget di gereja ya, yang nggak harus berdoa setiap hari ya, biasa-biasa aja lah berdoa, mau makan mau tidur ya saya berdoa ya, bersyukur ya teman-teman. Kita banyak fokus kepada hal-hal yang membuat kita sibuk, jadi pekerjaan kita, terus masalah kita, banyak beban pikiran dan banyak hal yang ada di dalam pikiran hati kita, sehingga untuk fokus kepada hal rohani itu kayaknya nanti dulu lah ya. Ya, di sini ada power statement yang saya bawa, Tuhan itu terlalu mudah dilupakan dalam semua kegilaan kehidupan kita yang sibuk. Hari ini teman-teman yang merasa hidup kita itu lebih banyaknya dekat dengan Tuhan daripada hal-hal yang kita lakukan di dalam aktivitas. Ada nggak? Yang sangat udah yakin banget gitu. Aku emang hidupnya rohani banget nih, hidupnya tuh bersama dengan Tuhan banget nih, sampai-sampai entah pekerjaan, entah apapun, pokoknya saya yang mendahulukan Tuhan deh. Gitu. Ada nggak? Angkat tangan yuk. Tuh, Agus sendiri. Ya. Nggak berani ya? Kenapa nggak berani, saya tanya? Kenapa nggak berani mendeklarasikan bahwa oh saya ini memang dekat dengan Tuhan daripada hidup dalam aktivitas yang lain? Karena memang tidak dekat dengan Tuhan Pak Guru, gitu ya? Alright. Siapa yang punya waktu untuk memperhatikan hal rohani? Ya, di gereja kita itu banyak banget diperlengkapi dengan jam doa, kita diajak berdoa, kita diajak baca Alkitab, ya kan? Nah, sejauh mana teman-teman kita memperhatikan hal itu penting dalam hidup kita? Ya. Penting nggak? Belum penting. Oke? Sepakat ya? Belum penting ya? Hari ini banyak yang melewati doa berantai. Boleh angkat tangan? Tes kejujuran. 1, 2 orang aja. Alright. Ya. Terkadang kita terlalu sibuk, ya, terlalu lelah. Banyak hal yang kita pikirkan daripada Tuhan. Ya. Benar ya?
Teman-teman, sel ion sight, iya. Tahu nggak ini? Tahu ya? Teman-teman tahu ikan asin nggak? Ikan asin itu ada prosesnya nggak buat jadi ikan asin? Digaramin ya, digaramin lagi. Tapi teman-teman tahu kan, ikan laut, ikan asin itu sebelum jadi ikan asin, dia itu ada di dalam kadar garam yang tinggi kan di dalam laut. Kenapa kita harus garamin lagi biar bisa jadi ikan asin? Karena sebenarnya memang ikan tidak asin, meskipun dia hidup di dalam air laut dengan kadar garam yang tinggi. Kenapa? Karena melalui penelitian ada yang namanya sel ini, ion sight, yang ada di insangnya ikan. Jadi fungsinya adalah memompa zat garam itu supaya keluar dari tubuhnya ikan. Gitu ya, sehingga walaupun dia berlama-lama di dalam air laut, tapi dia tidak akan asin. Nah, fenomena ini saya mau tarik kepada kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita itu punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, ya kan? Kalau misalnya ini jahat nih, ini kita langsung ngerti nih, oh ini nggak boleh nih saya lakukan, ya kan? Oh ini nggak bagus nih, misalnya nonton film porno ini nggak bagus misalnya, tapi di Indonesia udah nggak ada lagi film porno ya, bener nggak? Nggak ada ya? Iya, karena udah diblok kan situsnya di Indonesia. Tapi nggak tahu ya, mungkin banyak dari platform-platform lain teman-teman. Nah, kita udah ngerti nih ini nggak bakal bagus, tapi kenapa kita lakukan? Karena kita memang belum pulih sebenarnya teman-teman. Ya, karena kita memang nggak mengutamakan adanya Tuhan itu dalam hati kita. Kalau misalnya kayak si ikan tadi ya, dia akhirnya tidak bisa asin gitu ya, walaupun hidup di dalam kadar garam yang tinggi. Seharusnya kita pun sama teman-teman. Even kita ada di dunia yang memang benar-benar membawa kita kepada kehancuran, lingkungan kita yang membawa kita kepada keberdosaan, tapi sebenarnya kita itu ada potensi untuk mengatakan tidak atau tidak melakukannya, ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Tapi saya tidak tahu apakah kita di sini sudah atau belum, saya nggak ngerti ya. Bagaimana caranya agar hidup Anda tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk di sekitar Anda? Kita nggak bisa pungkiri di dalam hidup kita, di sekitar hidup kita hal-hal buruk selalu datang, ya. Meskipun secara beriringan hal baik juga datang, gitu ya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, hal baik dari firman Tuhan datang kepada pikiran kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan iblis juga menggunakan seluruh pikiran jahat kita untuk berpikiran kotor juga. Is it? Ya. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Mau pilih yang mana gitu. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita tidak terpengaruh oleh hal-hal itu? Jawabannya cuma satu. Baca firman. Kalau baca firman aja udah tadi aja ditanya kayak semangat gak baca firman? Atau sudah mengutamakan gak baca firman daripada yang lain? Gak ada yang angkat tangan juga. Nah, terus bagaimana caranya kita keluar dari pengaruh buruk kalau misalnya kita tidak baca firman? Benar gak? Saya mau ngomong 1000 kali pun di depan ini, kalau teman-teman gak baca firman, gak percaya bahwa firman itu hidup, gak percaya bahwa firman itu mengubahkan hati kita, gak bakal berubah kamunya. Tapi ketika engkau membuka hati buat firman, baca firman, ya kan, mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam firman itu, kunci perubahan Anda. Teman-teman ya. Kenapa saya nggak mau datang retret? Ya, saya bilang ke beberapa teman-teman. Bagi saya, retret itu adalah momentum bagaimana saya mengasingkan diri saya untuk melakukan perubahan. Bagi saya ya, personal. Saya nggak tahu teman-teman datang retret mungkin, oh kita mau bersama-sama dan bersenang-senang dengan teman-teman. Itu bonus ya, banyak hal, dan kita main games, fun, mengisi hari libur. Tapi bagi saya retret adalah hal yang sangat berat. Kenapa? Artinya bahwa Tuhan mengundang saya untuk melakukan perubahan di dalam diri saya. Apakah teman-teman juga sama? Ketika teman-teman datang untuk ikut retret, Tuhan mengundang saya ke tempat ini untuk saya berubah. Kalau teman-teman bayar mahal-mahal, datang cuma menikmati areanya saja,
yaitu duniawi namanya. Tapi ketika teman-teman datang dengan hati yang penuh keinginan untuk diubahkan oleh Tuhan hatinya, itu retret sesungguhnya bagi saya teman-teman. Ya, jadi baca firman. Kita baca sama-sama Kolose 2 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada saat itu jemaat di Kolose itu banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk gitu ya, sehingga mereka harus percaya firman atau percaya yang mana gitu. Nah, firman Tuhan ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Benar, saya dan teman-teman semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Ya, sudah percaya bahwa Yesus Kristus juru selamatnya? Amin. Ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang namanya tetap berarti tidak akan berubah apapun tantangannya. Ya. Ataupun kamu dihimpit permasalahan yang sangat berat, akhirnya kamu meninggalkan Tuhan. Ya, kamu bisa meninggalkan Tuhan. Ataupun kamu mencintai seseorang yang bukan imannya sama dengan kita, dan kamu akan meninggalkan Tuhan, bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, tetap di dalam Dia. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil. Amin. Sampai Tuhan memanggil, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Namanya berakar, teman-teman, berarti ada pupuk-pupuk nih. Termasuk firman Tuhan yang disampaikan kan pupuk bagaimana kita bisa berakar, ya kan? Firman Tuhan yang kita baca, kita berdoa di hadapan Tuhan, itu berarti bagaimana membuat diri kita, iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita ini tidak memiliki kehidupan spiritual, kita tidak memiliki kehidupan rohani, dari mana iman kita bisa bertumbuh? Dari mana? Mati kan? Teman-teman cross check iman teman-teman hari ini. Teman-teman emang punya iman yang segar, yang terus diperbaharui, yang sudah punya akar akhirnya berbuah? Atau kehidupan rohani yang kering, sepertinya tidak ada Tuhan? Atau ketika kita menyanyi pun, kita menyembah Tuhan pun, sepertinya Tuhan tidak ada di sana. Atau kita banyak fokus kepada hal-hal dunia, tidak fokus kepada hal-hal yang mampu membuat iman kita bertumbuh dan berakar. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh. Kenapa dikatakan bertambah teguh, teman-teman? Karena dunia ini semakin hari akan menghancurkan kita. Waspadalah, ya. Dunia hari ini jahat banget loh, teman-teman. Ya. Benar nggak? Setelah firman Tuhan ini berlangsung, teman-teman bisa mengambil tindakan yang melawan firman Tuhan. Ya. Jadi iblis benar-benar ada. Bisa saja kita mengignore firman Tuhan. Bener lah. Ya udah, kita melakukan dosa lagi. Ya. Teguhlah di dalam Tuhan dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau hatimu melimpah dengan syukur, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebencian, ya. Tidak ada hal-hal yang buruk di hati kita. Hanya limpah dengan syukur. Oh, thanks God, you are awesome. Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. It's time to break. It's time to rest. Okay? Kita meninggalkan pekerjaan kita besok. Ya. Kita meninggalkan Jakarta 3 hari, hitungannya hari ini. Ya. Kita meninggalkan orang tua kita. Kita meninggalkan teman-teman kita. Kita meninggalkan lingkungan kita. Kita meninggalkan apapun. Kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita penat. It's time to rest. Di sini tempatnya rest. Di sini tempatnya istirahat, ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Jesus said, let's go off by ourselves to a quiet place and rest a while. Ya. Jadi Yesus pun cari tempat menyendiri untuk berdoa, menyepi sendiri, ya, dan istirahat sebentar. Dan Yesus selalu melakukannya reguler.
teman-teman. Ya. Yesus juga retret. Jadi gak hanya kita retret. Yesus juga kasih teladan retret. Ya. Jadi hari ini sudah punya pemahaman yang benar tentang retret. Bagaimana kita datang memenuhi undangan Tuhan. Start to pray. Nah, things we have to take. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita ambil selama retret ini, hal-hal yang kita harus persiapkan, ya, sehingga firman Tuhan yang datang akan besok kita dengar itu semakin mengubahkan, semakin berakar di dalam diri kita, ya. Jadi untuk merestorasi hati kita, hal yang kita lakukan pertama, checking our relationship with God, ya. Jadi selama ini kamu tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, selama ini kamu tidak menyembah Tuhan, selama ini kamu tidak berdoa kepada Tuhan, hari ini kamu datang ke sini, kamu lakukan itu. Pulihkan keadaanmu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau sembah Tuhan, aku mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau, ya Tuhan. Saya tidak mau datang ke sini, saya cuma duduk, diam, mendengar, saya pulang, tetapi saya mau hubungan saya dengan Tuhan terus diperbarui. Amin. Anda mau? Perbarui hubunganmu dengan Tuhan, sembah Tuhan. Saya rindu teman-teman di sini setelah ini, ketika ada ibadah-ibadah yang akan kita lakukan besok atau malam hari ini atau besok atau saat teduh, itu menjadi hal yang paling engkau rindukan untuk engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat ibadah. Dan hari ini ketika engkau tidak bisa mengangkat tangan engkau baik Tuhan, hari ini engkau belajar. Dan nanti engkau angkat tangan, engkau baik Tuhan, dan engkau bisa berkata bahwa Tuhan baik. Ya, checking our relationship with God. Saya tidak tahu sejauh mana kita dekat dengan Tuhan, tapi hari ini mendekatlah. Tuhan itu kasih. Jangan berpikir bahwa Pak Guru, saya udah gak dekat sama Tuhan, saya udahlah gak usah bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Kayaknya sulit, kayaknya Tuhan gak menerima saya. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, ketika kau datang kepada Tuhan, Ia adalah Allah yang adil, mengampuni dosa kita, menerima kita kembali. Ya, ketika kita mampu merestorasi hati kita. Yang kedua, leave all burdensome thoughts behind. Jadi banyak hal di Jakarta yang kita harus tinggalkan. Hari ini kau di sini beberapa hari, tinggalkanlah pikiran-pikiran yang jahat, tinggalkan pikiran-pikiran yang buruk, tinggalkan beban-beban, tinggalkan pikiran yang penat membuat engkau penat, even pekerjaan sekalipun. Tetapi hari ini engkau fokuslah sama Tuhan, ya. Leave all burden. Tinggalkan semua, tinggalkan. Fokus kepada Tuhan di tempat ini, ya. Next, contemplate God. Kita sedang berjalan belajar tentang jurnal bersama Yesus. This time to memandang Tuhan. Ketika kau keluar dari ruangan ini, kau melihat pohon-pohon, kau memandang Tuhan. Ketika kau bertemu dengan teman-temanmu, kau memandang Tuhan. Ketika kau berkomunikasi dengan teman-temanmu, kau memandang Tuhan. Contemplate with God, ya. Merenungkan Tuhan itu begitu dalam. Jangan hanya sekedar, tapi renungkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya ada di sini? Kenapa saya harus ada di sini? Kenapa? Apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang mau Tuhan lakukan? Apa hal besar yang mau Tuhan lakukan dari saya? Ya, contemplate. Dan yang terakhir, open your heart to change. Teman-teman semua, keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Ya, kalau kita tidak terbuka di hadapan Tuhan, kita nggak bisa dipulihkan. Saya tidak berkata engkau harus terbuka pada manusia atau temanmu yang menakutkan, ya tentunya kalau engkau ngomong itu kepada manusia. Tapi berkatalah sama Tuhan, Tuhan, aku udah buat ini, aku udah buat ini, aku udah buat ini. Minta ampun semua sama Tuhan, ya. Maka Tuhan akan ubahkan. Open your heart to change. Kalau kamu nggak mau buka hati, nggak bakal bisa berubah. Besok ada kebangunan rohani, siapkanlah dirimu benar-benar. Tuhan, aku mau berubah. Tapi tidak hanya berubah di sini. Bagaimana saya menjadi pengikut Kristus yang memang benar-benar berubah, menjadi carang-carang Tuhan yang tidak nakal, yang berbuah sesuai dengan pokok. Open your heart to change. Pertanyaannya adalah how is your heart feeling? Gimana perasaan Anda, teman-teman? Gimana perasaan hati Anda sekarang? Apa yang Anda rasakan?
Febri, apa yang Kak Febri rasakan sekarang? Hari ini? Excited? Mita, apa yang Mita rasakan hari ini? Happy? Jauh. Apa yang Daud rasakan hari ini? Bagaimana hatimu sekarang? Lelah? Novi? Apa yang Novi rasakan di hatinya sekarang? Dekat. Deg-degan. I feel so sadness today. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi isi hati kita semua. Tapi Tuhan mau hati yang benar datang kepadanya. Kita seringkan nyanyi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Teman-teman, apakah teman-teman sudah memberikan hati kepada Tuhan? Ilustrasi yang aku dapetin dulu ya dari Pak Sumali kalau nggak salah. Nggak tahu deh. Ini bayangannya lah hati lah ya, hati. Even though hati nggak seperti ini sebenarnya bentuknya. Ini seperti hati kita. Ini segenap, ya, segenap penuh hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Pasti saya rasa Tuhan sangat senang sekali dengan kita. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa memberi hati kita terbuka di hadapan Tuhan ketika kita hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Hari ini, misalnya teman-teman benci terhadap seseorang karena seseorang itu menyakiti hatimu, ya kan? Hati Anda robek, benar ya? Hati Anda robek. Apakah hati Anda sekarang utuh? Tidak. Untuk utuh lagi gimana? Nggak bisa. Terus mungkin di other side, kamu benci banget sama papa atau sama mama, ya? Atau kamu kepahitan banget dengan seseorang yang benar-benar menyakiti hatimu, dan hatimu juga tidak utuh. Semakin tidak berbentuk hati, ya. Atau kamu melakukan dosa yang sangat besar menurut kamu. Saya nggak bisa definisikan dosa besar kecil ya. Tetapi menurut kamu, oh ini udah keterlaluan nih dosa yang. Ada kan di dalam hati kita sekarang kita ngomong gitu kan, wah dosa gua keterlaluan banget nih, gitu ya. Wah Tuhan nggak bakal nerima deh. Dan hati kita udah robek. Pertanyaan saya teman-teman, apakah hari ini hatimu seperti ini dan kamu sedang datang kepada Tuhan? Ku berikan hatiku dan jiwaku. Tuhan, aku masih benci dia, aku gak bisa mengampuni. Tuhan, aku masih melakukan dosa seksual, aku tidak bisa berbalik dari hal itu. Tuhan, aku menjadi orang yang sangat jahat, aku belum bisa berbalik dari itu. Ku berikan hatiku, still want to give this heart to God. Gak bisa, man. Tetapi saya mau katakan hari ini, Tuhan mampu memulihkan hati. Amen. Tuhan mampu memulihkan hati yang patah. Tuhan mampu memulihkan hati yang remuk. Ya, ketika engkau hari ini datang kepada Tuhan, ketika engkau datang kepada Yesus hari ini, Tuhan pulihkan hatiku Tuhan. Aku ini anak Tuhan yang mau pulih. Tuhan, hatiku benar-benar berantakan. Oh please God, Tuhan akan menyempurnakan hati kita kembali. Saya percaya. Ya. Sehingga kita dengan yakin berkata, this is my heart, oh Lord. Aku belajar untuk mengampuni. Aku mengambil tindakan untuk aku setia kepada Engkau. Aku mengambil komitmen untuk aku tidak melakukan dosa seksual lagi. Aku mengambil komitmen hari ini Tuhan untuk meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Saya percaya teman-teman tahu apa yang Tuhan tidak suka dari teman-teman lakukan. Berbaliklah pada Tuhan. Restoration. Tuhan mampu memulihkan hatimu. Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Also me, saya mengalami sering kali mengalami hati yang hancur.
hati yang kecewa, hati yang benar-benar tidak layak sebenarnya untuk datang kepada Tuhan. Tetapi mendengar ayat ini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Artinya bahwa Tuhan ingin menyentuh kita. Let's come to me. Let's come to me. I wanna to restore to your heart. Ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar. Kita mau mengikuti retret di beberapa hari dengan hati yang benar, dengan hati yang tidak benci lagi, dengan hati yang tidak hancur lagi, dengan hati yang benar-benar bertobat, dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Saya mau mengundang pemain musik untuk bersama-sama dengan kita. Mari kita menikmati waktu bersama Tuhan hari ini. Kita mengambil waktu secara pribadi dengan Tuhan. Kita juga datang kepada Tuhan memohon ampun. Kita meminta hati kita untuk dipulihkan. Kita datang kepada Tuhan minta lagi untuk hati kita ini benar-benar pulih. Tuhan, aku mau hubunganku dengan Tuhan baik kembali. Tuhan, aku mau berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Dosa apapun teman-teman. Teman-teman sebutkanlah di dalam hati teman-teman. Teman-teman ngomong sama Tuhan, Tuhan, dosa ini aku tidak mau itu menjalar di hatiku. Aku mau punya hati yang baru hari ini. Aku mau punya hati yang memang benar-benar di dalam Tuhan. Oh please Lord. Berdoalah secara pribadi teman-teman yang ada sama Tuhan ada di sini. He's here. Dia tidak di luar kamu. Dia ada di dalam kamu. Tetapi terkadang kita yang tidak menyapa dia. Sapalah dia yang ada di dalam hati. Tuhan, pulihkan hatiku. Tuhan, aku tidak mampu mengikuti retret beberapa hari ke depan dengan hati yang hancur, dengan hati yang buruk, dengan hati yang tidak mengampuni, dengan hati yang penuh kebencian, dengan hati yang kotor, dengan hati yang penuh dosa. Tetapi Tuhan, hari ini restorasi hati kami, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hati kami. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, lebih sungguh di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, oh yes Lord, Engkau adalah pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Pribadi yang haleluya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Meskipun Tuhan kami menutup-nutupi dosa kami, menutup-nutupi kesalahan kami, tidak ada Tuhan yang tersembunyi di dalam Engkau, Lord. Oh, we come to you, Lord. Dan bawaku, yes please Lord, bawa kami Tuhan untuk dekat dengan Engkau, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
pujian ini bersama-sama. Di dalam hadirat Tuhan kita katakan, seperti saya haus. Kami rindu Tuhan, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan, Lord. Hatiku tak tahan. Yes, please come to our heart, Lord. Kami menunggu Engkau Tuhan untuk hadir Tuhan di tengah hati kami. Bagai tanah gersang Kau tilik hati kami Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yes, hati kami pun Tuhan, hati kami yang kering kami bawa kepada Engkau. Kita mau berbicara kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan tolong kami. Teman-teman, ada kuasa Tuhan ketika Engkau menyapa Tuhan. Ada kuasa ketika Engkau memanggil Yesus datang kepada hati kami. Ada kuasa ketika Engkau meminta pertolongan Tuhan di dalam hatimu. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh, minta pertolongannya. Oh, haleluya. Tolong kami Tuhan, kami yang berdosa ini Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padaku. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang maha baik, kami menghampiri hadirat Engkau Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami berdosa. Kami selalu melupakan Tuhan. Kami menganggap bahwa Tuhan tidak penting di dalam hidup kami. Kami mengabaikan firman Tuhan. Kami mengabaikan doa. Kami mengabaikan hubungan personal kami dengan Tuhan. Kami sibuk Tuhan berkulat di dalam dosa-dosa kami. Kami melakukan hal-hal dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, dosa kami begitu banyak. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang hancur pada siang hari ini. Kami datang dengan hati yang penuh dengan beban dosa. Tuhan, mari nyatakan anugerah-Mu kepada kami. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami dari segala dosa. Kami percaya janji firman Tuhan ketika kami datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, buat kami menjadi hati yang baru. Oh Tuhan, ini kami datang kepada Engkau dengan segala keterbatasan.
Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan tidak pernah selesai bagi setiap kami di dalam ruangan ini. Sehingga Tuhan kami terus mendengungkan Tuhan suara Tuhan di dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau terus berkata-kata Tuhan kepada kami lewat kebenaran-Mu. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan mengambil sikap benar-benar memberi diri, memberi hati untuk berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan. Even iblis banyak Tuhan ingin merenggut Tuhan hubungan kami yang spesial dengan Tuhan. Tetapi hari ini kami berdoa biarlah kuasa Allah menghancurkannya. Sehingga Tuhan kami menikmati hari-hari yang penuh bahagia dengan Tuhan. Kami menikmati hari-hari yang penuh sukacita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya tidak ada satupun yang dapat mengintimidasi kami. Karena kami sudah menang. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus, kami tahu ini berat, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah ini adalah Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni hamba-Mu atas dosa dan kesalahan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan itu terus bertumbuh di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang hari ini yang sudah mengaku dosa, hari ini yang sudah berjumpa dengan Engkau. Kau teguhkan terus mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka sungguh punya hati yang baru. Mereka datang dengan hati yang hancur, hati yang penuh beban. Hari ini Tuhan pulihkan dengan darah-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Allah terus ada di dalam diri kami. Sehingga kami Tuhan bukan menjadi orang Kristen yang biasa lagi. Tetapi Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami adalah orang-orang yang antusias untuk menumbuhkan akar iman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan dengan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman bersilakan untuk kembali. Puji nama Tuhan. Kini saatnya kita akan menutup ibadah pembuka kita pada siang hari ini. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksum. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memimpin, menyertai, dan membimbing kita semua dalam 3 hari ini mengikuti retret ini, dan memampukan kita untuk memiliki hati yang terbuka, yang siap dibentuk, siap diperbaharui, siap untuk dibawa kepada hal yang baru. Sehingga kehidupan kita memuliakan namanya melalui apapun yang kita katakan dan kita kerjakan, dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kau besar.